Sastra. Yuk gabung dengan kita. Ayo Labarong. ramaikan dan dengarkan Gita Sastra Labarong setiap hari Ayo Jumat jam wujudkan 4 sore. kreativitas Anda di dunia Sastra sastra. itu memanusiakan manusia. Kita Sastra Labarong ini ruang untuk ekspresi dan ruang untuk mengapresiasi karya-karya melalui seni baca puisi, cerpen maupun prosa. Dengan begitu kita akan bisa membangun ekosistem literasi melalui radio. Ketika suasana menjadi keruh, puisi membasuh. Kita Sastra Labarong. Cangkapan dia stuntain mengiasin hati neka sumpani. Tresnani sang pujaan hati jadi keluarga widadari nemilu mekenya roman keliput dening semar serasa bahagia rayuan ni hari pola ni mula menganyudi nanging sang putri mula mesti jeroning hati tresnan beli kau sembah skadirling gayoni sukses mering jeroning hati beli netai na singgah di hati bumpidan yening manumadi jeroning hati tresnan beli kau sembah skadiling gayoni sukses mering jeroning hati beli netai na singgah di hati. Semering jeroning hati tresnan beli kau sembah skadiling gayoni sukses mering jeroning hati beli netai na singgah di hati bumpidan yening beli sukses mering
Widi, sebuah buah tembang ya dari Bunda Putri Swastini Koster telah saya hadirkan untuk kamu di sore hari ini. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, acara ini untuk sore ini di episode ke-31 dihadiri oleh Ibu Widi ya, dari SMP Negeri 2 Singaraja. Dan selamat datang Bu Widi. Semoga kedatangan Anda bisa membuat suasana penggemar kami, penggemar kita di seluruh pancaran kami itu bisa lebih tahu tentang sastra, tentang puisi, dan tentang apa saja. Dan kali ini seperti biasa saya serahkan acara ini pada Kak Edi Arudi. Silakan Kak Edi. Oke, terima kasih Kak Fajar. Selamat sore fans Radio Barong yang ada di rumah dan juga di studio. Kembali kita di episode 31 ini, kita kehadiran tamu yang cukup saya kenal ya, saya kenal sekali. Mungkin sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut, saya akan serahkan kesempatannya kepada Bu Widi untuk memperkenalkan diri kepada fans radio yang di rumah. Silakan Kak Bu Widi. Iya, baik. Terima kasih Kak Edi. Halo pendengar Radio Barong, dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini saya hadir kembali ya dalam acara Gita Sastra episode yang ke-31 ya. Iya, ke-31 pas. Iya, perkenalkan saya Widi, saya guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Singaraja. Saya juga aktif membina ekstrakurikuler sastra dan jurnalistik di sekolah. Itu Kak Edi perkenalannya. Mungkin lebih lanjut ceritakan dulu ke guru penggeraknya gimana deh? Oh iya, baik. Selain sebagai guru Bahasa Indonesia, saya juga guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Buleleng. Kemudian menjadi pengajar praktik juga untuk Angkatan 7 Kabupaten Buleleng, dan saat ini masih sedang bertugas sebagai pengajar praktik untuk pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Oke, hebat sekali. Oke, fans Radio Barong di rumah, kita tidak salah mengundang orang ya. Ini kerja tim dari Pak Chandra dan mengundang Bu Widi. Sekali lagi, Bu Widi ini cukup saya kenal. Dia orang yang aktif, yang saya tidak bisa mengikutinya mungkin. Terlalu berlebihan nih Kak Edi nih. Kasih serius, apa yang sampaikan Kak Udi saya setuju kan. Setuju. Karena iya. apa? Guru penggerak itu ya, saya di akhir-akhir masa tugas saya itu saya baru ya suka sekali kegiatan guru penggerak itu ya. Iya Bapak, semoga bermanfaat ya Pak ya. Semoga bisa memberikan dampak gitu, dampak yang positif. Dan hebatnya di sini, beliau itu sedang bertugas di guru penggerak pernah kan, setelah itu pengajar praktek, dan beliau ini sekarang di pengajar praktek dan menyempatkan diri hadir ke studio untuk bincang sastra. Jadi ini perlu diapresiasi sekali, sebab ibunya dua kali datang ke studio. Iya, yang kedua ini ya. Yang kedua. Oke, baik Bu Widi, saya panggil Bu aja ya. Dipanggil Kak juga boleh. Biar lebih mudah. Biar lebih imut ya. Oke, saya grogi nih berhadapan dengan teman yang satu. Teman kampus 1000 jendela ya. Teman kampus, teman pelatihan dulu, terus ketemu lagi di sini. Oke, baiklah Bu Widi, seputar sastra di SMP Negeri 2 Sukasada, gimana kegiatannya sekarang? SMP 2 Singaraja. Singaraja masih belum bisa move on. Enggak bisa move on ini. Masih belum bisa move on. Oke, SMP 2 Singaraja gimana? Oke, kalau untuk kegiatan sastranya begitu ya, kami masih terbatas di kegiatan yang ekstra di kegiatan ekstra gitu ya. Jadi di sekolah itu ada banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler gitu ya. Sastra dan jurnalistik itu menjadi satu ekstra ya. Jadi saya dan 2 orang rekan lain menjadi pembina ya, gitu ya. Jadi ada 3 orang pembina untuk di kegiatan ekstra sastra dan jurnalistik. Nah, kegiatan kami ini bermacam-macam ya kayak dia. Jadi ada kegiatan belajar sastra, membaca puisi, kemudian membaca cerpen, menulis puisi, menulis cerpen, dan beberapa di antaranya kami ikuti lomba-lomba juga, begitu lomba baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi ya gitu. Tempo hari sekitar 2-3 tahun yang lalu kami sempat mengantarkan anak kami juara gitu ya di tingkat provinsi untuk mencipta dan membaca puisi gitu ya. Nah itu selebihnya selain sastra juga di kegiatan jurnalistik
gitu ya, karena menurut kami mereka juga perlu daya kritis, kepekaan, karena sastra itu selain jiwa seni juga perlu peka terhadap sekitar gitu ya, bagaimana menangkap fenomena sosial, fenomena di sekitarnya gitu. Jadi saya pikir kegiatan jurnalistik itu bisa mengasah itu gitu, daya kritis mereka, kepekaan mereka terhadap lingkungan sekitarnya, selain memiliki jiwa atau nilai seni di dalam dirinya gitu. Nah, jadi itulah sebagian besar kegiatan kami di kegiatan ekstra sastra dan jurnalistik. Nah, akhir atau produk akhir dari kegiatan ekstra sastra dan jurnalistik ini adalah majalah sekolah. Ya, jadi mereka mulai dari kegiatan peliputan, kemudian penulisan naskah, sampai dengan pencetakan majalahnya itu sedapat mungkin kami libatkan murid-murid itu dengan maksimal gitu. Meskipun pada akhirnya naskah itu kami serahkan ke percetakan untuk dicetak dan diterbitkan begitu. Oke, baik sekali metode bareng di rumah. Dari kesimpulan yang disampaikan Bu Widi itu ada banyak sekali kegiatan bersastra di sana, dan saya tertarik sekali dengan kata seni dan kepekaan itu. Nah, metode bareng tadi saya kirim flyer kita di Facebook, lalu ada teman saya yang komen bahwa mengajarkan sastra untuk anak bukan untuk menjadi sastrawan. Itu yang perlu saya ulang berkali-kali di sini, bahwa untuk menjadi seorang sastrawan itu perlu proses panjang, dan di sini wadah kita hanyalah mengantarkan anak-anak untuk mencapai kepekaan sosial, setelah itu attitude yang bagus, dan itu bisa didapatkan dengan sastra gitu. Sebab seperti kemarin saya katakan bahwa Thomas Alva Edison, dia kan IQ-nya kan bagus kan, terus dia berkata seperti ini, kalau anda ingin pintar, kalau anda tahu attitude yang baik, ajarilah sastra sejak dari kecil gitu. Dan seorang yang sains berkata seperti itu perlu kita coba, dan hasilnya memang seperti itu. Dan mungkin hari ini kita dalam situasi bahwa sastra akan masuk kurikulum kan, mungkin ini pemerintah boleh dikatakan terlambat, tapi belum terlambat benar sih, karena kurikulum sastra ini selama ini mendapatkan posisi yang kesekian dalam pembelajaran gitu. Jadi setelah pemerintah mencermati keberadaan sastra yang mampu mengubah attitude seseorang dengan adanya bullying dan sifat-sifat negatif dari siswa itu yang bisa ditangkal dengan sastra, maka muncul kebijakan baru, yaitu sastra masuk kurikulum gitu. Dan itu yang tadi saya katakan jiwa seni dan juga kepekaan, bagaimana menciptakan siswa yang peka terhadap lingkungannya untuk bisa berkarya. Dari menulis, dari mendengar dulu, menulis. Tahap-tahap seperti itulah yang perlu kita ajarkan kepada anak kita gitu. Oke, dan tadi juga apa nama majalah sekolahnya tadi? Warta Spenda. Nah, terkait dengan majalah sekolah ini saya tertarik sekali. Biasanya kalau melangkah ke majalah itu perlu dana besar kan, lumayan lah kan, dari segi pencetakannya, layoutnya, dan juga gitu. Saya ingin diskusi dari awal dulu ya, bagaimana proses munculnya ide untuk membuat majalah ini? Oke, baik Kak Edi, ini majalah ini sudah ada sekitar sejak tahun 2011-an ya, 2011-an. Jadi sebelum saya bertugas di SMP Negeri 2 Singaraja itu sudah ada majalahnya, gitu. Jadi sudah ada majalahnya, sudah ada yang mengelola, dan saat itu beliau yang mengelola, redakturnya gitulah bilang ya, redaksinya itu adalah guru bahasa Indonesia juga begitu. Nah, namun sempat vakum mungkin karena kesibukan dan lain-lain, sempat vakum. Akhirnya diserahkan kepada saya dan beberapa orang teman gitu, diserahkan kepada saya untuk mengambil alih gitu ya. Nah, terkait dengan pendanaan itu kami serahkan kepada peserta didik yang
mau membeli begitu. Iya, jadi tidak ada pemaksaan untuk membeli karena memang seperti yang Kak Edi sampaikan itu pasti prosesnya butuh biaya gitu ya, terutama di pencetakan. Untuk honor memang tidak ada untuk penulis, untuk yang meliput, untuk wartawannya itu tidak ada sama sekali karena memang anak-anak itu belajar di situ ya, termasuk untuk kami para pembina karena memang kan ya kita ketahui bersama bahwa honor itu tidak boleh gitu ya, diambil dari dana pos. Nah kemudian itu ditawarkan kepada peserta didik di awal ketika mereka melakukan registrasi di sekolah. Jadi apabila bersedia ya dipungut biaya seperti itu. Kalau tidak ya tidak gitu. Jadi kami hanya mencetak sejumlah peserta didik yang membeli untuk itu gitu. Jadi kalau memang yang membeli sedikit ya kita cetaknya sedikit seperti itu. Nah kemudian untuk prosesnya sampai dengan naik cetak ya pertama kita tentu mengadakan rapat redaksi dulu, kita pilih tajuk gitu ya, kita mau angkat topik atau tema apa nih untuk majalah terbitan tahun ini. Jadi 1 tahun sekali ya, 1 tahun sekali Kak Edi itu. Jadi tahun ini seperti tahun kemarin kita ada serah terima jabatan ya, jadi dari kepala sekolah yang lama ke kepala sekolah yang baru. Jadi kami angkat itu sebagai headline-nya gitu. Jadi setelah kita tentukan headline-nya atau berita laporan utamanya, barulah kita kemudian mencari topik-topik yang pertama itu seremonial. Ya, jadi ada seremonial sekolah seperti kegiatan seperti saat ini ya, ada PPDB, kemudian ada MPLS, kemudian ada HUT sekolah, ada kegiatan PGRI, jeda semester, kegiatan-kegiatan OSIS, kegiatan-kegiatan prestasi guru maupun murid itu menjadi materi-materi. Oh masuk sastra masuk, itu ada cerpen, ada puisi itu. Oke, dan gini Bu Widi, apa namanya itu? Kan terbit setahun sekali. Terus bagaimana sih menyiapkan siswa untuk meliput, sudah itu mengedit sampai bisa tayang? Ya, baik. Jadi kami ada rekrutmen ya, Kak Edi ya, ada rekrutmen. Jadi di awal tahun pelajaran seperti sekarang ini, saat MPLS itu kami menyampaikan brosur, membagikan flyer tentang kegiatan ekstra jurnalistik ini. Bahkan anak-anak OSIS itu anak-anak ekstra sastra jurnalistik dibantu oleh OSIS itu punya satu waktu untuk mempromosikan lah kegiatan ekstranya. Jadi kami dalam salah satu hari di MPLS di masa penerimaan masa pengenalan lingkungan sekolah itu ada 1 hari untuk pengenalan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi kami di situ melakukan promosi lah bilang gitu ya, sosialisasi tentang kegiatan ekstranya. Nah, kemudian kita lakukan pencatatan bagi yang berminat. Nah, setelah itu kita adakan pertemuan untuk lakukan wawancara singkat lah ya, wawancara singkat, wawancara ringan gitu tentang alasan-alasan mereka memilih ekstra itu. Gitu ya. Jadi banyak di antara mereka yang mengatakan saya ingin tahu, saya ingin belajar gitu, saya mau tahu jurnalistik itu seperti apa, saya mau bisa baca puisi seperti itu. Jadi itu alasan-alasan utama mereka bergabung begitu. Oke, Pensade Borong yang ada di rumah, itu sudah saya gali beberapa pertanyaan dan jawabannya sudah disampaikan oleh Bu Widi. Mudah-mudahan Pensade yang ada di rumah maupun Bapak Ibu guru yang mendengarkan Barong FM terinspirasi untuk membuat proses literasi sekolah itu, misalkan dengan membuat majalah sekolah. Sepanjang yang saya ketahui, majalah sekolah ini masih jarang ada di sekolah-sekolah ya, mungkin karena pembimbingnya belum ada, proses perekrutannya belum terbayang, dan mungkin proses layout dan penerbitannya juga belum terbayang bagi mereka. Jadi kita akan mengupas tuntas ini selama 1 jam pertama dengan Bu Widi. Mudah-mudahan yang mendengar itu bisa terinspirasi untuk membuat majalah sekolah ya. Oke, pertanyaan lebih lanjut nih Bu Widi, berapa semester atau berapa bulan atau berapa minggu kah diperlukan untuk penyiapan siswa sehingga bisa menulis baik sastra maupun non sastra itu yang ada di majalah sekolah? Itu tidak ada batas waktunya ya Kak Edi ya. Kami memiliki agenda gitu ya, seperti
program, Ya, begitu program. Jadi 1 bulan pertama yang terdiri atas 4 kali pertemuan itu kita kenalkan tentang dasar-dasar jurnalistik itu misalnya, gitu. Kemudian di bulan berikutnya misalnya mereka mulai menentukan topik atau berita, gitu ya, mengumpulkan berita. Di bulan berikutnya pengenalan unsur-unsur berita, ya seperti itu untuk jurnalistik. Nah kalau untuk sastra juga seperti itu gitu ya. Jadi kami kenalkan puisi, cerpen. Jadi lebih banyak kegiatan membaca seperti itu ya, membaca, menggali pesan, unsur-unsurnya gitu. Seperti dalam kelas-kelas pelajaran bahasa Indonesia lah gitu. Cuma di situ mereka lebih fokus, lebih banyak kami berikan kesempatan untuk bertanya, kesempatan untuk mengkritik seperti itu ya, atau menyampaikan tanggapan mereka terhadap karya sastra yang dibaca. Yang jelas di situ poinnya adalah mengapresiasi gitu ya, mengapresiasi terlebih dahulu, karena bagi kami itu seperti yang Kak Edi bilang tadi tuh attitude, karakter gitu ya. Sebelum kita mampu melakukan memiliki kemampuan untuk mengapresiasi gitu, tentu kita jauh deh bayangan kita untuk kita bisa menulis gitu kalau kita mengapresiasi saja belum gitu. Jadi itu langkah pertama kami. Jadi agar mereka tumbuh kesadaran atau kecintaan nih, karyanya ini indah loh begitu. Oh karya ini nih menarik loh gitu. Kita bisa belajar loh dari sini. Jadi supaya muncul dulu perasaan semacam itu, pikiran semacam itu. Jadi buat murid itu dekat dulu gitu dengan karya sastra atau karya-karya jurnalistik gitu. Jadi biar mereka kenal dulu lah apa yang namanya berita itu loh, nggak seperti berita yang mereka lihat di media sosial saja gitu, yang cuma ada beberapa kalimat, beberapa baris sudah dibilang berita seperti itu. Jadi kita kenalkan dulu yang ideal sambil kita mengajak mereka untuk membandingkan berita yang kalian kenal di luar sana tuh seperti apa gitu. Jadi seperti itulah kita ajak mereka mengapresiasi dulu sampai itu perlu waktu yang panjang sekali karena kami punya waktu yang sangat sedikit ya. Jadi ekstrakurikuler itu hanya dapat 2 jam dari 1 minggu. Iya, 2 jam pelajaran 1 minggu gitu ya. Kecuali anak-anak juga untuk mengantisipasi sedikitnya waktu itu saya juga membuat drive bersama. Jadi kita kumpulkan cerpen di situ, nanti kita tanggapi sama-sama seperti itu. Jadi itu untuk mengatasi masalah waktu, terbatasnya waktu yang sedikit itu yang kami miliki. Jadi nah itu kegiatan mengapresiasinya. Setelah itu kegiatan produksinya itu juga perlu proses yang panjang Kak Edi. Jadi anggaplah seperti wawancara gitu ya. Di awal-awal itu kami gitu ya memberi contoh dulu pertanyaan seperti apa nih yang baik diajukan kepada narasumber. Meskipun narasumbermu hanya teman sekelasmu loh gitu. Jadi pertanyaan seperti apa sih yang benar-benar menggali, yang benar-benar dapat memberikan informasi yang sesuai untuk topik berita yang kita angkat gitu. Jadi harus kasih contoh dulu gitu sampai akhirnya mereka sekarang ini saya sudah nggak pernah mendampingi mereka wawancara gitu. Jadi mereka sudah tahu apa yang mesti ditanyakan gitu. Iya, jadi sudah bisa menentukan siapa narasumber yang cocok. Itu kan juga sesuatu yang perlu dipelajari ya. Gitu untuk topik. Misalnya untuk topik seperti kemarin akreditasi perpustakaan sekolah gitu. Coba tentukan narasumber yang sesuai. Nah, jadi mereka tahu Bu pustakawannya, tahu Bu panitianya. Jadi itu kan perlu kita apresiasi juga Kak Edi. Mereka sudah bisa menentukan siapa narasumber, kemudian coba buat pertanyaannya gitu. Jadi tetap sih kami pantau gitu karena ini kan akan dipublikasikan gitu ya. Bagaimanapun juga konten dan segala hal yang mereka tulis itu menjadi tanggung jawab sekolah kan. Jadi tetap kami pantau. Nah, setelah mereka menulis mengubah itu menjadi naskah gitu, mereka mengedit, menyunting, kami masuk lagi ke editor guru. Jadi disunting lagi oleh guru, memastikan bahwa konten atau segala hal yang mereka kerjakan itu dapat dipertanggungjawabkan gitu. Oke, cut dulu Bu Widi. Oke, fans Radio Barong di Rumah. Ini tadi majalah sekolah sebagai salah satu media literasi di sekolah itu memang perlu sekali diadakan. Selain
pojok baca, dan juga ada podcast dari SMP 1 Sukasada dan SMP 1 Seriret udah salah yang ada podcast. Dan ini kita bahas spesial untuk majalah sekolah. Dan sebelum bincang lebih lanjut, Kak Fajar, kita break sebentar. Laksana embun pagi, segarkan jiwa yang dulu pernah rapuh, kini bertambah rapuh, yang nyalain beli. Apa mungkin sang waktu berputar kembali, terpaku dan menyesal dengan kenyataan. Balikan terus hari ini, sampai kapanpun balik sempadi menatap raga nadi. Hidup kerasa mati, sekian balik sengku bisa terganti, yang ada itu sayang, berbohonglah. Sangat sulit untuk ungkapkan dengan kata-kata, dan hanya bisa terdiam, terpaku dan menyesal dengan kenyataan. Balikan terus hari ini, sampai kapan kembali sang peduli, karena tanpa raga nadi hidup kerasa mati. Kau tak akan pernah bisa terganti, yang ada itu sayang, berbohonglah. Walau akhirnya beli aman, kau berbohong.
Yuk masukin apinya, Wi. Wih, denger rokok. petak lan ireng, ada lemah lan petang, ada lemat lan siteng, ada dua gelan belok, ada sekan lan pokok.
suka sastra, yuk gabung dengan kita. Ayo Labarong. ramaikan dan dengarkan kita Sastra Labarong setiap hari Jumat jam 4 sore. Anda. Sastra itu memanusiakan manusia. Kita Sastra Labarong ini ruang untuk ekspresi dan ruang untuk mengapresiasi karya-karya melalui seni baca puisi, cerpen maupun prosa. Dengan begitu kita akan bisa membangun ekosistem literasi melalui radio. Ketika suasana menjadi keruh, puisi membasuh. Kita Sastra Labarong. Kita memperbincangkan masalah sastra ya. Di sini saya tadi di pembahasan pertama masih fokus ke majalah sekolahnya, tapi kemudian pada berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih mendidik anak itu biar bisa menulis sastra lewat majalah sekolah gitu. Jadi sebelum lebih lanjut, kita akan bacakan sebuah puisi dulu dari adik saya Ridwan. Oke, silakan boleh ya. Kenalkan diri dulu deh boleh. Panggil teman-teman boleh. Saya Krisna Sunyana. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Hilang karya saya sendiri. Perasaanku terbungkam oleh penolakan. Perjuanganku juga dipatahkan oleh keadaan. Dan harapanku terkubur dalam hati. Mimpi ini bersemayam dalam keabadian. Sebenarnya aku ini apa? Siapa diriku? Di mana aku sekarang? Mengapa diriku ini? Dan bagaimana aku? Aku hilang di pelangkaan jalan. Dihadangkan oleh persimpangan jalan, menjadikannya sebuah tantangan. Mengabaikan semuanya hingga menjadi sebuah renungan. Oke, kalau sebelum kita nilai pembacaannya, boleh Bu Widi bacakan satu puisi dulu. Bagus ya Bu. Puisi dulu ya. Padahal kan tadi udah siap Bu. Apa perlu siapnya ngelap sih ya? Oke. Seorang guru pasti siap aja. Harus siap ya. Baik, terima kasih Kak Edi. Saya coba bacakan sebuah puisi dari karya Bunda Putu Putri Swastini Koster yang berjudul Pada Jalan Yang Sama. Pada jalan yang sama, kita adalah sepasang kekasih, sayang. Pada jalan yang sama. Kalau duka ini meremuk seluruh jalanan, mengoyak harapan dan impian, kau, batu karang yang tegar dan diam, memberi terminal pada kesedihanku, sampai akhirnya kita berjalan kembali. Kita adalah pejalan kekasih pada jalan yang sama. Dalam lelah karena kaki kerap berdarah, menunda perjalanan beribu-ribu langkah, kau menjadi peneduh melampaui rimbun pohon, menjadi penyabar melampaui pemburu sampai kudapatkan kekuatanku kembali. Kita adalah pemimpi bersama cintaku pada jalan yang sama. Mengubah bayang-bayang di dinding hampa
mewujudkan percakapan di setiap senja. Dan di pagi berikutnya, kita menukar mimpi dengan keringat dan langkah. Barangkali juga dengan air mata. Desember 2020. Oke, Satu Barong di rumah. Tadi sengaja saya menyuruh adik-adik dari mahasiswa dan dari guru untuk membacakan puisi. Dalam artian begini, kita sastra adalah jalan untuk membimbing bagaimana cara membaca, bagaimana cara mencipta sastra yang baik. Nah, dari pembacaan 2 puisi tadi ada puisi Diapan yang di satu sisi dan satu sisi di puisi Prismatis. Tapi semuanya bagus sebenarnya. Cuma dalam langkah pertama orang menulis puisi pasti menulis puisi Diapan dulu. Dia belum memasukkan unsur-unsur sastra yang kental seperti majas yang ada di dalamnya. Sedangkan puisi yang kedua yang dibacakan oleh Bu Widi itu puisi sudah prismatis sekali. Dan untuk mencapai sebuah puisi yang prismatis tentu ada proses panjang. Dan Bunda ini dari umur berapa ya? Dari umur SMA kalau tidak salah ya. Dari SMA ya Bunda ini. Nah, dari SMP. Dari SMP dia baru dengan sastra. Sudah ikut teater. Dari teater, nulis puisi dan sebagainya ya. Puisi dan SMP. Karena saya waktu itu suka dengan teater mini itu kan di Bali di TPRI ya. Dan itu setiap sebulan sekali rasanya itu ada teater mini yang pentas tentang drama klasik. Karena ada namanya Putri Swastini, tapi nggak nyangka kan ketemu orangnya. Pikir Putri Swastini itu seperti apa, tapi ujung-ujung datang ke studio ke sini dah. Dan saya wawancarai beliau lancar sekali gitu. Oke, terima kasih Kak Fajar. Bunda ini sejak SMP sudah mulai bersastra gitu. Jadi sekarang di usianya 50 tahun ke atas itu sudah matang puisinya, sudah prismatis. Jadi setidaknya bagi P1 di rumah ataupun adik-adik mahasiswa yang belajar nulis puisi, tidak salah nulis dari puisi Diapan dulu. Setelah itu kembali masukkan unsur-unsur sastranya di dalamnya, ada pengandaian, ada hiperbolanya, ada dan majas-majas yang lainnya masukkan di sana sehingga muncul puisi yang prismatis seperti itu gitu. Kalau ini dibacakan oleh dikirim ke media sosial, maka orang-orang di media sosial beranggapan bahwa ini puisi pop. Kalau itu puisi sastra. Ada perbandingan seperti itu yang dinilai oleh masyarakat gitu. Jadi untuk menjadikan puisi itu benar-benar sastra, mudah diterima dan menjadikan karya itu berkualitas, proses panjangnya itu ada banyak sekali. Dan langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang penulis Diapan, banyak baca buku. Banyak baca buku, setelah itu banyak karya-karya yang dimuat di media sosial, terutama Kompas pakai patokan. Mungkin bisa dicari di internet, puisi-puisi arsip Kompas itu banyak sekali, dan semua penyair-penyair yang sudah menulis puisinya di Kompas itu ada di sana. Jadi puisi arsip Kompas itu cari. Dan di sana ada banyak banyak gaya kepenulisan yang bisa dinilai secara nasional gitu. Itu pakai acuan. Dan berikutnya tadi kita membahas tentang majalah sekolah ya, kembali ke permasalahan awal. Dari majalah sekolah ini terselipkan sastra di dalamnya, ada cerita pendek dan ada puisi. Nah, kembali ke Bu Widi ini, bagaimana berekrut tadi sudah kan, bagaimana menyiapkan anak itu untuk bisa jadi penulis. Dan misalkan kan sudah dibuat di majalah kan, dan itu harus dipertanggungjawabkan secara lebih luas lagi, bukan secara individu lagi. Dan bagaimana menyiapkan jiwa anak itu, daya sensitifnya terhadap masalah sehingga dia bisa menulis. Oke, baik Kak Edi dan adik-adik ya. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, Kak Edi, jadi saya mulai dengan kegiatan mengapresiasi, gitu ya, mengapresiasi karya sastra. Setelah tadi melatih mereka daya pekanya terhadap lingkungan sosial melalui kegiatan jurnalistik, melalui menulis, mengamati, melihat sekitar dengan menulis berita gitu. Kemudian mengarah ke sastra mulai dengan mengapresiasi. Jadi saya menunjukkan memberikan mereka kesempatan untuk membaca berbagai jenis karya sastra yang mereka gemari gitu ya. Ada yang puisi, ada yang cerpen, ada juga yang novel gitu ya. Bahkan ada yang berlangganan novel loh, itu yang
yang di media-media sosial itu kan ada novel berlangganan ya gitu. Jadi itu sebagai salah satu cara untuk mengapresiasi karya sastra dulu gitu. Jadi tidak peduli karya sastranya seperti apa, seperti yang Kak Edi tadi sampaikan, entah itu dari penulis yang baru, entah itu dari penulis yang sudah ternama gitu, silakan dibaca, dipelajari, diapresiasi. Jadi mulai dari situ dulu gitu ya. Nah kemudian barulah memaknai puisi itu gitu ya, memaknai puisi itu, melihat perbandingannya. Apa sih bedanya puisi yang ini dengan yang ini? Di mana kalian lebih merasa tergugah gitu? Puisi mana yang paling membuat kalian merasa tersentuh? Mengapa bisa tergugah? Mengapa bisa tersentuh? Mereka mengonstruksi sendiri gitu ya. Oh, saya tergugah karena ada kata ini loh, Bu, gitu. Selamat sore, Prof. Om Swastiastu. Saya mengganti peran peran figuran. Oh iya, 17 Pak Edi mau pamit. Ini oke, fans Radio Barong di rumah. Untuk berikutnya akan dipandu oleh Prof. Artawan, dosen FPS, Profesor FPS. Jadi Prof. Artawan, kita topik pembahasannya adalah pengembangan sastra di majalah sekolah seperti di SMP Negeri 2 Singaraja, dan bagaimana proses kreatifnya itu yang kita bahas. Mungkin adik-adik Pamosa dan Peter kelas, kita mohon izin dulu, lebih lanjut silakan dengan Prof. Bu Widi, terima kasih. Iya, makasih Kak Edi. Ya. Salam untuk Bunda. Siap, Prof. Siap. Oke, lanjut Kak Prof. Ya, terima kasih lagi adik-adik, Bu Widi dan meluangkan waktu di sore ini, terutama untuk pola pembinaan di majalah sekolah. Barangkali ini satu giat yang bagus, karena lewat majalah sekolah itu kan kita bisa mengembangkan, menyalurkan kreativitas adik-adik. Kesulitan yang dialami Bu Widi selaku pengelola pembina apa gitu ya, kita biar ini sebagai inspirasi bagi teman-teman guru yang akan mengelola majalah sekolah di sekolah. Silakan. Baik, yang pertama itu adalah budaya ya Prof ya. Jadi budaya membaca seperti itu ya, budaya bersastra itu yang masih sangat kurang menurut saya di sekolah itu karena tidak bisa dipungkiri ya, kita kan fokusnya tidak hanya di situ ya. Kegiatan bersastra itu hanya ada dalam kegiatan ekstra yang sangat terbatas waktunya gitu. Jadi apabila murid itu diminta untuk menulis, itu mereka mengalami hambatan yang sangat besar gitu, karena belum terbiasa gitu ya, belum ada budaya untuk menulis, atau aktivitas menulis itu belum banyak dilakukan gitu. Nah jadi itu tentu menjadi hambatan yang besar sekali gitu ya. Jadi saya biasanya memulai dengan seperti yang tadi sudah sempat saya ceritakan, itu adalah memulai dengan memperkenalkan berbagai jenis karya sastra kepada anak-anak untuk bisa diapresiasi. Karena saya berpikir sebelum kita mampu mengapresiasi, tentu kita tidak mampu berkarya gitu ya. Jadi mulai dari mengapresiasi terlebih dahulu, mengenalkan karya sastra, membuat mereka membaca dulu gitu ya, entah membaca cerpen, entah membaca puisi, kemudian membandingkan karya-karya sastra yang mereka baca, mana yang membuat mereka tergugah, mana yang membuat mereka tersentuh, mengapa kira-kira mereka tersentuh. Jadi itu biar mereka berhasil menemukannya sendiri. Oh ternyata ada satu kata nih Bu yang membuat saya bisa tergugah ini gitu, sehingga mereka sampai pada simpulan bahwa kata-kata yang kuat itu perlu didapatkan melalui proses yang panjang sekali setelah bergaul begitu dengan sastra gitu. Jadi di sana tantangan saya, karena budaya bersastra itu yang masih belum cukup kental di sekolah itu begitu. Itu Prof. Ya, kata kuncinya bahwa kreativitas ini adalah sebuah proses dari insan. Dari mulai menumbuhkan apresiasi, mencintai, baru mulai mereka bisa produktif. Saya kira untuk produktif harus ada rasa cinta dulu, dan itu mungkin harus ada membangun atmosfer
bersastra di kalangan kepala sekolah, guru-guru, sekitar akademika, orang tua. Kalau semua bersinergi, maka muaranya nanti adalah berpulang kepada produk. Kalau kita punya majalah sekolah. Nah, yang sering terjadi majalah sekolah kan ada dua, ada majalah dinding yang rutin di sana dan ada majalah cetak atau majalah bisa pakai digital berupa online. Nah, sekarang nggak perlu dicetak dengan pakai blog gitu, yang kita punya majalah yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Kalau dulu hanya cetak dan dinding, sekarang dengan digitalisasi bisa dibuat dengan cepat, aksesnya bisa dibaca dengan murah, tidak perlu biaya. Saya kira ini satu atmosfer yang nah bagaimanapun juga produk cetak ini masih kita butuhkan. Ya, syukur-syukur nanti sekolah-sekolah bersinergi, berkompetisi untuk membuat produk majalah sekolah berupa cetak periodik, entah triwulan, entah semester, entah setahun sekali, maka itu sebagai catatan perjalanan produktivitas di sekolah. Tepuk tangan untuk Bu Widi. Kita harapkan Bapak Ibu guru yang berada di garda depan sekolah selalu membangun atmosfer sastra, supaya sastra menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Mungkin ada pertanyaan adik-adik mahasiswa yang ya, sering baca puisi ya, silakan. Biar suasana gininya. Di sini ya, gilirannya. Saya boleh kiri, apa? Adik cowok itu yang di sebelahnya Bu Widi, siapa namanya? Oh ya, Kevin ya. Izin Prof, ya, bacakan puisi. Silakan. Ini puisi karya saya sendiri, Agus Kevin, yang berjudul Cinta di Hidup Ini. Tak kusangka usiaku semakin matang. Benih yang muncul dari ruang hati ini menyelimuti hidup ini hanya sementara. Ku cintai dirimu lebih dari mencintai diriku. Entah apa yang menjiwai tubuhku ini. Begitu besar cinta ini, bagaikan bumi dan semesta. Tak kusangka pada akhirnya keadaan yang membuat kita pecah. Tembok yang begitu besar menghalangi kita, dan aku yakin seperti batu yang akan terkikis oleh air. Air itu adalah cinta. Ya. Terima kasih Kevin. Selanjutnya Kalian Putri yang gelandang kiri, kamu ya silakan keraskan suara ya. Di sini di dekat mic. Adik yang sana bisa pindah ke sebelah. Ya. Ya. Loncat boleh loncat. Ya. Jadi dia dekat dengan Baik, terima kasih atas kesempatannya Prof. Di sini saya akan bacakan sebuah puisi yang berjudul Karena Cinta, karya Bunda Putri Swastini Koster. Karena cinta. Di tempat ini, cinta mengubah semua. Menjadi putri tidur, menanti kecup pangeran. Mengubah labu jadi kereta kuda. Sebuah rumah menjadi persinggahan terakhir. Cinta menjadi dongeng yang nyata. Apa yang bisa menunda langkahmu di zona nyaman? Siap sedia menyongsong derita paling nyeri. Apa yang paling bernyali dan seketika kau miliki? Ketika hati berpaut tanpa kendali. Cinta menjadi laut lepas ketika kau ada di dalamnya. Mengayun dayung, tiada lelah bersama cinta. Membusung dada bak bajak laut, menghadang gelombang dengan mata yang nyalang. Cinta membuatmu jadi gelombang atau tenggelam.
Di tempat ini, turunlah ke dalamnya. Jika ia memberimu luka, neraka paling kelam yang tak pernah kau angankan, maka kau akan sanggup tersenyum manis. Jika ia memberimu bahagia tak terperi, maka sukacitamu berbagi tiada berkesudahan. Karena cinta mengubah semua yang tak pernah kau duga. Februari 2021. Ya, 3 tahun lalu dan uji kontekstual. Cinta itu seperti lautan dan kau ada di dalamnya. Oh, luar biasa. Artinya cintanya tidak sebatas 1 kilometer, 2 kilometer, bermil-mil jauhnya, tak terbilang, tak terbatas. Sebuah puisi ungkapan jiwa dari Bunda Putri Swastini Koster dari luar biasa. Berikutnya, silakan. Masih kok di sini kurang juga belum. Ini kan udah 3 ya? Belum ya. Baru 2, lagi 1. Lagi 1 ya. Baik Prof, Ya. terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan puisi karya saya sendiri yang berjudul Ibu. Ya. Ya. Ibu, kau mengandungku selama 9 bulan, bertaruh nyawa antara hidup dan mati. Ibu, kau merawatku dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Tak pernah sedikit pun engkau mengeluh dan bersedih hati. Ibu, kau adalah pahlawan bagiku. Kaulah guru pertama dalam hidupku. Kupandang matamu dengan cinta. Terungkap perasaan yang lelah, perasaan tabah. Diungkapkan dan Suaramu adalah harmoni melodi kaku. Ibu, kasihmu sepanjang masa, kasihmu tiada tara, mengusap air mata dikala ku menderita. Ibu, kau adalah surgaku, kan ku jaga selamanya. Ya, puisi sendiri, Kevin, sendiri, coba ada bandingkan. Ingin ku dekat diksi dan udah lebih ada metafora, ada simbol, Anda tapi tidak terlambat untuk belajar. Seperti misalnya ibu, kau mengandungku selama 9 bulan. Coba jadi kata. Jangan mengandung kan biasa istilah biologis. Kau mengeram, kau ibarat butik bunga yang nanti akan menjadi bunga bermekaran di rahimmu. Dari rahimmu bunga bermekaran. Ya kan? Dari rahim muncul anak kan? Ya. Dari rahimmu bunga bermekaran. Akulah itu ibu. Nah kan? Metaforkan diri seperti bunga. Jangan ibu, kau mengandungku dari perutmu, tidak mungkin dari pelengannya, dari perutmu. Ibu, kau mengeramku 9 bulan dari lubuk hatimu, bukan dari rahim, dari lubuk hatimu. Itu. Gunakan metafor tadi kan cinta adalah gelombang di mana kau ada di dalamnya, ya kan? Berarti Bunda Putri itu mengatakan bahwa cinta itu seluas samudra. Cintaku seluas samudra Atlantik itu biasa lagu itu. Tapi kalau dia mengatakan cintamu adalah samudra, itu berarti sama dengan Bunda mengatakan cinta itu seluas lautan teduh, lautan Atlantik gitu. Itu udah milik orang. Buat idiom baru, kata baru. Itulah puisi. Dan ingat, pelajaran di kelas, puisi adalah kristalisasi bahasa. Kristal ya, dari satu kalimat menjadi kalimatnya bisa 7, jadikan 5, padatkan lagi menjadi 4, padatkan lagi menjadi 3, tidak bisa lagi 3 saja, sehingga menjadi padat dan penuh metafora. Nah ini perlu proses pembelajaran. Bunda Putri itu kan sejak SMP, SMA belajar menulis, bereksperimen, sehingga menjadi dalam usia sekarang tahun 2021 dia sudah bisa membuat beberapa antologi, 5 antologi puisi
Terus kita belajar, masa kalian yang muda-muda bisa kalah sama muda putih setelah kesibukan kan? Itu spiritnya itu yang kita ginikan. Itu saya kira masih mencintai itu sudah satu bekal yang luar biasa untuk dia. Apalagi nanti calon guru seperti Bu Widi kan, Bu Widi sudah guru praktis, giat sudah masih bersastra. Ya. Baik, pendengar yang ada di rumah, demikian tadi tersiring ada baca puisi, ada proses kreatif dari pembina, itu mungkin ada tambahan lagi atau Widi ada sesuatu yang bisa disampaikan. Dan ini bisa ditularkan untuk anak-anak, makanya majalah sekolah kan isinya banyak, jadi fokus pada puisi bagus, fokus pada cerita pendek bagus, artikel bagus, jadi talentanya banyak. Jadi kalau ini fokus pada puisi bagus, tapi mana spesifikasi yang disukai anak-anak, itu yang kita pertajam. Semua talenta itu bagus, dia cerpenis ya, dia eseis, ya, dia nulis drama ya, sesuai dengan bakat dari bakat sih semua pada prinsipnya berbakat. Ya, jangan katakan mengalahkan bakat, terus saya nak menulis karena saya berbakat. Semua berbakat, tinggal bagaimana menyentik potensi dari dalam itu menjadi satu karya kreatif itu yang penting. Jangan kita kalah dengan alasan tidak ada bakat, semua berbakat. Bakat jemaah, bakat uliah, dan itu bakat. Begitu, apalagi selagi dengan lagu mungkin Bang Fajar siap. Jempol. Wajahmu selalu terbayang dalam setiap angan yang tak pernah bisa hilang walau sekejap. Ingin selalu dekat denganmu, enggan hati berpisah, larut dalam dekapanmu setiap saat. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi, larut di dalam sepi. Kasih jangan kau pergi. Terlelap dalam belayanmu, takkan pernah ku lepas. Biarlah diriku kau manja dalam pelukan. Gemulai setiap gerakanmu, membuatku selalu rindu. Ku kecup lembut bibirmu, ku sayang padamu. Ku sayang padamu. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi, larut di dalam sepi. Kasih jangan kau pergi.
jatuh cinta, diam-diam kau pun juga cinta. Kita berdua belum punya kekasih, saling mendekati. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih, tunggu apa lagi? Katakan cinta bila kau cinta. Hati ini meminta, kau lebih dari teman berbagi. Jadi kekasihku saja, dari teman jadi kekasihku saja. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih, tunggu apa lagi? Katakan cinta bila kau cinta. Hati ini meminta, kau lebih dari teman berbagi. Jadi kekasihku saja, cinta katakan cinta. Hati ini meminta, kau lebih dari teman berbagi. Jadilah kekasihku. Katakan cinta, hati ini meminta, kau lebih dari teman berbagi. Jadi kekasihku saja, cinta katakan cinta. Hati ini meminta, kau lebih dari teman berbagi. Jadi kekasihku saja, jadi kekasihku saja, jadi kekasihku saja. Itu kali ini. Ya, terima kasih Kak Fajar, Bang Bintaraga, ada di tengah-tengah kita, Yayasan dan Punya, tim dari kita sastra, Chandra juga, ada adik dari Permusa, masa semester 2, Sendo, kelas A dan kelas B. Jadi ada yang ingin baca puisi lagi? Silakan. Semua sudah Pak? Nah, Silahkan baca. Tapi ini lagi kan, Pak. lihat waktu. Fata Morgana, karya Bunda Putri. Kadang aku seperti anak kecil, terlena menatap keindahan, menari-nari di pelupuk mata. Kadang tertawa girang, mendengar lagu mendayu-rayu. Sekali waktu misteri mendapatkan diri dari sekumpulan cerita usang, dari sederetan tanda tanya yang tak ingin menoreh luka, tak ingin dinginkan peraduan. Karena kau begitu berharga. Adakah langkahku ke tepi jurang, lalu menceburkan diri ke dasarnya? Kau tepiskan bisikan yang sejatinya, rasa ingin kutitipkan walau masih ragu. Lentera belum sepenuhnya padam. Di balik remang, lurus, ku tatap rautmu. ya, terima kasih. Jelas tadi dua pembaca, Putri dengan pembaca tadi, saya kan tergarap vokalnya.
ya Anda punya kemampuan vokal yang luar biasa, sehingga ketika membaca tidak kesulitan dalam vokal. Penghayatan juga lumayan. Itu teman-teman pemirsa pendengar di rumah, berarti untuk Gita Sastra edisi ke 31. Bagaimana kita mengapresiasi puisi, untuk pendalaman puisi di rumah. Kita pilih puisi yang kita sukai, kita coba interpretasi isinya, kemudian kita implementasikan dalam pembacaan. Mungkin ada lagi Bu Widi, selaku pembina majalah sekolah di SMP 2. Ya, silakan. Iya, saya minta tips ya, Prof ya. Gitu. Secara produktif saya kan belum banyak berkarya sastra nih, gitu. Jadi masih lebih banyak mengapresiasi, membaca karya-karya dari para penyair, begitu, termasuk Prof sendiri, gitu. Bagaimana cara melatih anak-anak itu agar tumbuh, gitu, budaya bersastra dalam diri mereka? Mungkin bisa bagi tips untuk saya, para guru, begitu Prof, untuk semakin mendekatkan murid-murid itu yang berminat pada sastra itu, agar mereka itu semakin tumbuhlah rasa cintanya, sehingga mereka nanti bisa jadi murid yang juga produktif dalam berkarya sastra. Ya, terima kasih Bu Widi, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi cara menemukan adalah pertama mindset kita ubah. Jangan menganggap sastra itu barang angker, barang yang diawang-awang. Anggap sastra itu hal yang biasa. Kalau sastra hal yang biasa, mulai dari yang biasa. Kalau saya mulai dengan membuat sastra ya, ketika kos, kalau cabai, kiriman, kemudian rasa sakit kita, kekurangan uang, semua tercatat. Kita rasakan perih kita. Ya mungkin senang pada orang tua, kagum, tulis kaguman pada orang tua dengan kata-kata yang sederhana. Ya langsung puisi begitu kan. Dari modal dia mengekspresikan pengalaman batinnya, perasaan, duka lara, itu ke dalam bentuk narasi, itu sudah mulai cikal bakal sastra. Nanti baru mulai dengan kita membaca kalau ranah genre puisi kita sukai, baca-baca karya puisi itu disebut puisi. Oh, ini puisi apa? Wari, ini puisinya Jeki, ini puisi Hairi yang kita buat, ini Spati yang kita buat. Kemudian kita bukan meniru, sebagai bahan perbandingan. Dan latihan. Jadi proses yang ini kalau kita mau tahu ini tidak pernah melatih, tetap. Dan kita jangan target bahwa itu puisi. Silakan ada deh. Ajak ke halaman sekolah, ajak kebun, coba tulis apa yang kamu lihat. Mulai kalau kita mau genrenya puisi, ayo kita bikin puisi itu lah kata-kata, pilihan kata-kata yang padat, yang ada imajinasinya, ada metafora. Kalau kita benar cinta, jangan cinta apa misalnya mawar kita gunakan sebagai simbol, sebagai cinta, itu pilihan kata. Nah dari itu kita masuk ke ruangan, kita ketik malam mereka, kita interaksi dengan objek, mereka tulis. Tidak usah satu puisi, cukup 3 baris. Ya, kita kasih apresiasi. Kali itu proses dari 3 baris menjadi 4 baris, 4 baris menjadi. Nah itu kita biasakan dengan kebiasaan itu, dan ikuti ada acara-acara event sastra, acara mereka nonton, sehingga mereka akan mulai akan internalisasi dalam diri mereka untuk bahwa sastra itu bukan barang aneh lagi, bukan barang, dan kita lihat bahwa sastra itu memberi nilai yang luar biasa pada kehidupan kita. Tidak ada lainnya, yang itu mereka akan mulai mencintai. Perlu proses. Oke, baik. Bersasar dan latihan. Rutinitas itu jangan tidak baru ada
pelajaran sastra, baru mereka wisuda. Ya sehari di rumah biasa, pulang dari sekolah, ada studi menarik, misalnya bunga jatuh di halaman, itu daun yang melayang pelan-pelan jatuh, baginya itu sebuah peristiwa yang luar biasa, dikaitkan dengan kehidupan, itu lama-lama kan menjadi sesuatu yang menarik. Itu pembiasaan ya. Makasih Prof. Ya. Saya coba deh itu. Ya, coba nanti. Ya undang, ada istilahnya menciptakan lingkungan yang bersastra. Lingkungan sastra bahwa ajak misalnya dari jumlah masuk siswa misalnya 400, ya 10 aja menjadi pecinta sastra, dan 10 aja akan menularkan lagi. Iya, memang sementara ini jumlah peminatnya memang sedikit, Prof. Ya. Jadi ada 12 orang. Ya. Jadi ini ekstra sastra dan jurnalistik itu jadi satu ya. Jadi di dalam majalah itu tidak fokus sastra saja, Prof. Jadi di situ ada berita juga, mereka membuat artikel seperti itu, laporan, wawancara gitu. Jadi menumbuhkan kepekaan mereka dulu lah terhadap lingkungan sosial sebelum mereka kemudian menulis sastra gitu. Tapi anak-anak sudah berhasil sih, Prof, menulis puisi mereka di majalah sekolah itu. Ya, bercerita seperti puisi adik tadi itu ya, tentang ibunya, tentang rumahnya, tentang temannya, begitu, yang dalam konteks yang dekat-dekat dengan kehidupan mereka. Nah, justru kata kuncinya yang dekat-dekat, dekat dengan kehidupan. Jangan justru mereka bicara soal gajah. Soal gajah binatang abstrak yang mereka tidak pernah lihat. Coba yang sehari misalnya ibunya, saudaranya, kemudian tetangganya, binatang peliharaannya, hal yang biasa kan. Yang mencintai kucing, anjing, ayam, bunga-bunga di kebun yang dekat dengan lingkungan mereka, maka kan kebermanfaatan mereka akan bisa menangkap objek, lalu mengolah objek, kemudian mengolah menjadi produk karya. Itu saya kira mulai harus dengan pelan-pelan. Yang lain ada pertanyaan? Boleh pertanyaan gratis ya. Jadi dokternya sekarang gratis. Gratis katanya itu. Ya. Profesor Dr. Widiartawan ya. Ini klinik sastra langsung di Kita Sastra kali ini edisi ke-31. Saya dengarkan tadi ya tentang bagaimana puisi dan saya itu Prof menyampaikan penulis puisi mungkin tidak bisa dalam sekalian satu puisi penuh dari 3 baris terhenti, besok baris baru digabung menjadi satu puisi. Ya, luar biasa. Saya juga pernah nulis kayak begitu sampai besok tidak selesai, Pak. Dan manfaatkan media, misalnya Facebook. Bunda Putri kan mulai di Facebook, jadi ada ekspresi Bunda Putri ditulis pendek-pendek di Facebook. Lama itu diolah lagi, 3 lagi menjadi puisi yang tanda agak serius, dikumpulkan menjadi satu antologi. Jadi apa ekspresi kita tentang kekaguman kita, rasa kecewa kita terhadap lingkungan, terhadap kerusakan lingkungan, atau ada perilaku masyarakat yang kurang berkenan, ekspresikan lewat dunia maya Facebook, catatan harian, dan ini akan menjadi pembiasaan. Puisi bukan barang aneh lagi. Itu yang prioritas, itu yang perlu kita jaga atmosfernya. Kalau lama-lama kan menjadi kebutuhan. Saya sekarang sedang buka rahasia sedikit, menyelesaikan antologi puisi yang ke-6. Ya, merayakan hari-hari. Perkirakan kan 450 halaman. Merayakan hari-hari. Jadi merayakan hari berarti hari sejak dari begitu saya muda sampai saat ini apa yang terjadi. Saya pikir hari Senin, hari Selasa begitu. Ya, Senin, Selasa. Sekarang sudah dapat sekitar 300. Saya bicara 400. Nah, ini kan. Sebenarnya terbitnya kan Februari yang lalu, belum selesai. Saya bikin, ternyata masih ada kurang, saya edit yang menjadi itu. Sampai saya membuat 3 buku teks nanti untuk puisi, untuk teori sastra, dan untuk yang lain itu buku yang kedua, ketiga, keempat. Karena itu tuh sudah besar itu membuat buku teks. Setelah itu BKD-nya ada ini harus makanya ada motivasi. Dan sebab itu
buku itu dibiayai oleh pemerintah. Saya dikejar oleh Bu Aci, Pade, untuk deadline-nya Agustus, siap. Pada Agustus sudah nonton untuk dicetak. Kalau yang ini antologi yang keberapa ini Prof, episode perjalanan burung? Ini saya dapat antologi yang hadiah. ketiga. Ini bersama dengan Hatimu Suara Pohon. Yang pertama itu antologi kumpulan puisi tunggal saya 2014, Tubuhmu Luka Pesisir, Tubuhku Luka Pegunungan. Itu yang 2014 pertama. Yang kedua Hatimu Suara Pohon. Ini yang ketiga keempat ini. Yang kelima buku teks. Yang keenam novel Bidara Biduri. Novel pertama saya Bidara Biduri. Itu pengalaman, itu kalau dibaca itu kompilasi dari cerpen saya yang dimuat di Bali Pos. Dari 15 cerpen itu dalam Petualang Jambu, saya kompilasi jadi satu, saya tambahkan alurnya. Dari cerpen satu ke cerpen berhubungan, tambahkan lagi sehingga menjadi satu novel Bidara Biduri. Itu pengalaman dari kebanyakan pengalaman sehari-hari. Sekarang belum ada untuk novel dan cerpen, buku teks, ya, target saya dan antologi puisi yang merayakan hari-hari yang tebal. Itu kompilasi dari semua buku itu, mungkin ada yang didaur ulang, dirubah, ada beberapa yang baru. Jadi, mungkin lebih banyak pada Perjalanan Senja, pada kalau di agak gagahnya kan aura spiritual. Sebagai besar saya adalah Jalan Senja, renungan pada saat menjelang senja. Itu sehingga renungan itu saya kasihkan untuk misi dan agak rutin. Dan saya rutin kalau satu hari itu sudah dapat baru 1-2, tapi masih terpasang. Kalau kita edit, kadang-kadang kita ngetik sembarangan saja, mengigau ombak di laut campur ada ini, ada dua kita menangis hati bercapai perkosaan di mana-mana. Itu aja kita ketik semuanya. Nanti kita lihat suasananya kayak gitu, berikutnya kita edit. Jadi nggak sekali selesai gitu ya Prof ya? Edit dari 2-3 paragraf jadikan satu puisi, ada foto, kita olah lagi. Itu ada proses eliminasi, memotong-motong kata, ada ilustrasi, sama nambah. Sehingga itu juga, dan di apa aja bisa jadi satu paragraf itu nanti kita ini bisa hilang semua. Hilang, udah bisa. Nggak selesai gitu ya? Sampai besok nggak jadi. Sampai besok nggak jadi bisa. Ya. Lalu memang kan ada puisi yang bisa ditulis satu hari itu moodnya bagus gitu kan. Oke. Dan ketika kita baca, enak ya. Jadi saya suka dengan puisi Tubuhmu Selambar Daun Pak. Ada nggak di sini Prof? Nggak ada ya? Tubuhku di tubuh Tubuhmu Selambar ada yang bawa. Nah, ini saya pinjam ya, nanti ingatkan ya. Ada untuk coba lihat ya. Menyebut hadiah itu apa? Ya, saya ingatkan. Saya dapat 2 berarti nih. Coba lihat. Hatimu Sebatang Pohon Pak. Hatimu Sebatang Pohon. Itu saya pernah pentaskan di RRI, saya pernah pentaskan di Festival Seni Balijani dengan berbagai komunitas. Hatimu Sebatang Pohon. Tubuhmu Selembar Daun. Oh, Tubuhmu Selembar Daun. Yang 4 ya? Ya. Oke. Siapa namanya? Tia Petang. Saya. Ya. Ada. Nah, itu saya pentaskan atribut Panji Tisna. Duluan. Sebelum atribut Panji Tisna itu saya bacakan. RRI juga Tubuh Selembar Daun. Itu pakai daun-daun
Oh, yang sama Ari Santika itu ya, Prof ya. Ya. Oke, di RRI ya. Pertama manajemen. Terus yang kedua saya kolaborasi dengan dengan Sandi Budaya. Kemudian kalau Ari Santika waktu di RRI dia pakai karton. Daunnya pakai. Kalau dengan waktu dengan Teatri Lalang pakai daun. Mulai main-main itu orang Indo itu ceweknya. Lalu penari pakai daun pisang dia main di Cilanau. Sampai dibuat lagu oleh Willy. Teruslah menyanyi katamu terus sampai huruf yang paling kecil nampak di matamu. Saya apa lagunya itu? Itu enak dan saya berapa kali udah di Facebook itu. Saya senang. Terakhir juga ditanyakan sama Edi Arudi, mana lagunya yang saya jelaskan di Taman Bung Karno itu diaransemen oleh Bu Dayosin, sangat Sandi Budaya. Itu ada lagunya Mrs. Kremi, Gus Tusan, saya mendengarnya enak itu. Coba lihat nanti postingan saya di Facebook saat pindah di Taman Bung Karno. Diikuti oleh 4 penari dari Sandi Budaya. Mereka mengajar saya puas dengan Buddha Putri. Baca puisi juga diiringi oleh Konot di bidang gitar, kemudian Bogi di bidang drum. Oh, enak juga. Menjadi sebuah puisi menjadi sebuah pertunjukan. Bukan hanya mendengar Buddha Putri baca puisi, tapi bagaimana kolaborasi musik dengan musik. Saya juga begitu. Bukan hanya saya baca puisi, bagaimana penari memberikan aksentuasi bagi puisi saya. Jadi puisi itu khusus saya pikirkan untuk Buddha Putri. Dan beliau tidak nyangka kalau Dewa direkamannya kan direkam oleh Pak Dewas Endirman Utar buat Putri Swastio. Woi, terdengar kejutannya. Tidak nyangka kalau puisi itu kejutan. Ya. Itu saya senang itu. Kalau saya dosen bahasa Indonesia, sampai huruf yang paling kecil nampak di matamu. Huruf yang paling kecil, huruf berjumpalitan ada begitu. Kemudian panah dari sisa perang Mahabharata. Ngomong panah, panahnya itu diambil dari sisa perang Mahabharata. Ada cerita pewayangannya, ada filosofisnya, tubuhmu selembata hatimu selembata apa, tubuhku luka pesisir, tubuhmu luka pegunungan. Kesaksian episode perjalanan guru itu perjalanan semua ke tempat-tempat di Singaraja, ke Semarang, ke Malang, ke Lombok, Malaysia, ke Thailand, semua terlengkap. Dan fakta semen Lampung di Thailand memang semen Lampung, tidak satu layar apa, ada pengalaman real. Di YouTube bisa dilihat, di YouTube itu Hatimu Sebatang Pohon, ya, bagaimana mereka multimedia Koma Sujana, guru tambahan yang menembang puisi saya berbahasa Indonesia, ditembangkan bahasa Bali, kemudian dia menembang, dan satu edisi bahasa Indonesia itu Alimedia. Kemudian Putri Satrio pada saat Hatimu Sebatang Pohon 2014 kita ada buku di Bentara Budaya milik Kompas kayak center itu Putri Satrio memfilm pendekkan estuari tanah. Berarti ada gambar cepat tanah, ada video orang sebelum menguruk tanah, ada traktor, kalau dikeruk di atas traktor itu ada penari atau menari. Saya bergabung. Saya waktu itu masih dalam keadaan begini, itu rekaman di Bungkulan. Ada bukitan yang terus berat, saya baca puisi sana estuari kolaborasi dengan filmmaker top
Putu Satrio Kusumo tergabung yang menjadi ada cuplikan cepat tanahnya di sana kan, orang bagaimana makan tanah cepat, macam simbolisasi bahwa kita terkeruk eksploitasi ya, Prof ya. Ada kepentingan bisnis ya. Filmnya bisa dilihat, puisinya bisa didengar. Jadi kita tidak bisa parsial. Coba puisi kita harus perlu untuk pendidikan. Kalau jelek baca puisinya minimal lah seni pertunjukannya itu bagus kan. Saya tidak suka untuk mendengar kelihatan baca puisi, tapi bagus loh Satrio memfilmiskan. Nah kan, saya tidak suka puisi yang berdarah, tapi saya suka bagaimana penari menerjemahkan puisinya. Saya tidak suka puisi yang berdarah, tapi bagaimana Sujana mengkidungkan, mengkawinkan puisi itu dalam format seni tradisional. Nah kan saling kebetulan kekidungannya kawinnya bagus, pembacaan puisi kedatangan bagus, puisinya bagus ya, plot 3 lengkap dah itu, puisi yang bagus, pembacaan bagus, dan backgroundnya juga. Tapi itu diharapkan. Ya satu aja bagus dah lumayan dah. Sebagai sebuah seni untuk kita tampilkan cara hidup. Begitu Bang Fajar. Oke, terima kasih Prof. Ya. Makasih Bu Windy itu, Pak. Bagus. Dan sekali lagi ya, penulisan puisi saya sampai besok belum selesai, semoga besok jam sudah. Ya, selesai. Langsung jadi buku. Kalau boleh, Prof, saya minta sekali lagi adik kita yang di ujung tuh baca puisi. Tadi terkenal pada suaranya itu. Ya, karena bagus ya. Kalau boleh, minta puisi siapa? Kita dalam bersastra itu tidak boleh memuji semu. Kalau bagus itu bagus. Kalau jelek, memang kita apresiasi, tingkatkan lagi. Saya bukan mendahului Prof ya, adik-adik mahasiswa itu belajar vokal itu bagus. Kalau vokal bagus, mic dari jauh pun akan masuk dia gitu ya. Ya, kalau vokalnya kurang, biar nempel pun di mic berbeda. Kalau bayangkan Bunda Putri kalau beliau tuh baca puisi jauh sekali loh, mic-nya nggak pernah, pasti gini. Ya, itu tuh jauh sekali. Perhatikan itu. Makanya vokal tuh latihan. Nah, tanya kalau mungkin bagian teater banyak Prof juga. Prof kan yang biasa mungkin seperti apa itu. Ya. Sudah kita coba di pantai Pelabuhan Buleleng, kita sudah tiap-tiap ada vokal, tinggal rutinitas. Jadi kita rutin. Ini mirip kualitas vokalnya seperti si Fili. Oh ya, Fili ya. Ya, kalau tidak melihat wajah, dikira Fili yang ngomong. Bukan kita meniru Fili, enggak. Kualitas vokal itu universal. Siapapun dia, tapi tetap menjaga A, I, U, E, O. Pasti dia. Ya, jangan. Di antara bunga-bunga, karya Bunda Putri. Mekar bunga, tanah gembur, dari tetes keringat. Ada di antaranya. Hatiku berbunga-bunga, wahai angin, terbangkan. Musim semi ini ke taman hati. Setiap insan mekar bunga. Dari semesta hening di kening. Iya. Terima kasih ya, sudah memenuhi permintaan saya itu. Ya. Kata penutup dari pertemuan edisi ke-31 Gita Sastra Radio Labarong yang diinisiasi oleh Bunda Putri Sulawesi Koster. Dalam perjalanan beliau ke Labarong, mungkin sudah hadir sesuai kru. Beliau yang punya pernyataan itu, puisi membasuh jiwa kru. Memang betul. Ada puisi yang bisa membasuh yang lain dah. Dogma-dogma, kemudian daru bencana, akan bisa. Ya bisa sih bisa. Kalau puisi, tak bisa untuk membasuh jiwa yang kru.
hidup kita udah keruh, siapa membasuhnya? Harapan kita bersama. Ada pertanyaan? Widi mungkin ada lagi teman. Kalau boleh saya mohon izin bacakan Ya, puisi ya. Tidak perlu izin, luar Saya biasa. latihan langsung di depan di depan penyairnya. luar biasa. Pak Prof Ya. ya, mohon izin ya Prof ya. Semoga Sekolah, berkenan. Baca puisi dan memang Bu Widi memang dari sejak mahasiswa lah sering tampil ya. Baik, terima kasih. Tubuhmu selembar daun 4. Gede Artawan. Kau pakai tubuhmu untuk menulis sesuatu di sini. Tubuh dari gumpalan pena bertinta warna-warni. Penanya panah, dikirim dari sisa perang Mahabharata. Sekarang, ketika usia renta, setelah beratus abad, tulisanmu agak samar ku coba baca. Isinya huruf-huruf lepas yang menari berjumpalitan. Lalu ku tanya padamu, apa arti pening di kepala? Teruslah membaca katamu sampai huruf berubah samudra biru, sampai perahu yang paling kecil nampak di matamu. Sudah lewat 1000 purnama, daun-daun berubah warna, peperangan baru terus dimulai, dan tangisan di angin dipersiapkan. Tapi samudra tak beranjak dari birunya. Padahal aku terus membacanya dalam hati. Tubuhmu samar-samar. Teruslah membaca katamu sampai huruf berubah samudra biru, sampai perahu yang paling kecil nampak di matamu. Prof, Terima kalau rasanya kasih. mungkin kalau saya kenal Prof sekitar waktu masih muda ya, dia mahasiswa bacanya sih bagus. Kalau sekarang Prof tidak mungkin baca seperti beliau itu ya. Betul. Mohon maaf ya sekali lagi. Iya. Dan ini satu pengalaman real bahwa beliau baru saja lihat puisi itu. Harusnya kalau baca puisi itu kan harus berhari-hari. Nah ini kenapa bisa begitu? Karena beliau sudah matang. Bekal apresiasi dasar sudah beliau kuasai. Membaca sekali pertemuan sekali saja beliau udah ini loh maksudnya. Penyairnya maksudnya begini. Sehingga tadi tidak ada yang lepas sama sekali, tidak ada yang kedodoran, tidak ada, pas tanpa harus meledak-ledak, biasa dan pas. Dan saya selaku penulisnya, puisi menjadi lebih hebat dalam Pak Fajar bilang dalam pembacaan. Iya, Jadi betul sih. puisi sebagai teks yang mati, dia Makasih, menjadi Prof. hidup. Betul lah. Saya tidak suka memuji karena pujian yang semu itu akan merusak peradaban dunia. Perlu ada yang diketahui ya, saya penggemar Prof Artawan ketika masih bernama Gede Artawan saja. Ya, itu ya. Ya belum sarjana saya kenal, saya ikuti beliau di Bali Pos itu ya. Itu makanya begitu ada puisi kayak gini ketemu di sini, cara baca beliau berbeda. Oh ternyata karena beliau udah tua, sama sih umur saya dengan beliau beda sedikit gitu ya, beda tipis ya. Makanya giliran Anda saya yang baru bergerak, gitu ya. jamnya Anda kan, kami Bunda Putri itu ya saatnya untuk ya Dut Uri Handayani, Anda yang ambil peran. Tapi kalau Anda ambil peran ya tetap aja Bunda Putri berada di depan untuk memberikan kita tantangan biar kita malu untuk kita mengikuti yang lebih baik dari Bunda Putri dan saya dan Prof Fajar ya. Mudah-mudahan untuk ini sekali lagi. Terima kasih Prof. Terima kasih ya kehadirannya di studio Bu Widi dan adik-adik Uniksan dan Prof Artawan. Ya, dengan demikian berakhir sudah acara Gita Sastra Labarong yang ke-31 kali ini. Saya atas nama tim kreatif Radio Labarong mengucapkan selamat sore. Terima kasih atas semuanya. Sampai jumpa minggu depan.
seolah lagu termerdu. Begitu indah bunga-bungamu di atas karya sulam itu. Tampilkan kebajikan seorang ibu. Dengarlah detak jantung benihku yang kutanam di rahimmu. Seakan pasrah menerima semua warna yang kita punya. Segala rasa yang kita bina, ku harap kesungguhanmu. Kaitkan jiwa bagai sulam di karya itu. Ku harap keikhlasanmu. Sirami benih yang ku tabur di tamanmu. Oh, jelas rakit bakar semat buat tak goyah walau diusik unggas. Kalpo nirakyata sudodewa eko narayano
Dewa Iswara Parameswara Brahma Wisnu Carudrasya Urusa Parikirtita Om Papukarmoham Papatma Papusambhawa Rahim ampun dari kaksa Sambahya biantara suci Om Ksama Sumam Mahadewa Sarwa Pranitangkara Mamoja Sarwa Papipya Palaya Suasadasya Om Kesanta Wiyahayiku dosa Santa Wiyahayiku mama Santa Wiyahamana dosa Dat Pramadat Samu Suamam